Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Wisoka. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Tableau sebagai alat untuk melakukan visualisasi data. Baiklah, akan kita mulai. Pada penjelasan kali ini akan dijelaskan tentang yang pertama, apa itu Tableau, kemudian dataset yang ada di Tableau, dan yang terakhir adalah membangun visualisasi data di Tableau. Oke, kita masuk ke topik yang pertama tentang apa itu Tableau. Tableau merupakan software data visualisasi interaktif dari Amerika Serikat yang berfokus pada business intelligence. Nah, namun perkembangannya, Tableau tidak hanya digunakan untuk kepentingan bisnis, namun juga di bidang kesehatan, kemudian masyarakat, hingga pemerintahan. Tidak lagi berfokus pada keperluan bisnis, karena banyak sekali tipe data yang perlu divisualisasikan. Nah, Tableau sering digunakan sebagai platform untuk melakukan visualisasi, analisa, dan wadah untuk berbagi data. Tableau tidak hanya berfungsi untuk visualisasi, namun juga bisa melakukan analisa. Analisa-analisa yang dilakukan tentunya untuk memperoleh informasi berdasarkan data yang telah divisualisasi. Selain itu, Tableau juga memiliki kemampuan sebagai wadah untuk berbagi data. Di Tableau, kita dapat melakukan sharing data ke sesama pekerja atau coworker kita untuk bersama-sama melakukan kolaborasi dalam mengolah data tersebut. Tableau menyediakan beberapa produk, diantaranya Tableau Prep, kemudian Tableau Desktop, Tableau Online, Tableau Server, dan Tableau Public. Untuk Prep, pengguna dapat menggabungkan dan membentuk atau merapikan data-data dari berbagai sumber. Kemudian ada Tableau Desktop. Ini merupakan platform utama untuk melakukan visualisasi dan analisa data untuk diubah menjadi data dashboard interaktif dan membuat laporan. Kemudian ada Tableau Online untuk mempublikasikan pekerjaan dan membagikan dengan orang-orang yang memiliki hak akses. Dan yang keempat ada Tableau Server. Ini memberikan kontrol lebih lanjut terhadap pekerjaan yang dilakukan untuk pengolahan pekerjaan dalam suatu organisasi. Sama seperti Tableau Desktop, namun Tableau Server fokus pada organisasi yang dapat digunakan bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah Tableau Public. Ini adalah yang gratis untuk membuat visualisasi data dengan sumber yang terbatas dan dapat dipublikasi secara online. Kita masuk ke topik yang selanjutnya, yaitu dataset di Tableau. Sumber data yang dapat digunakan di Tableau secara garis besar bisa dibagi menjadi dua tipe, yaitu file base dan server base. Untuk file base bisa menggunakan sumber data yang berasal dari Microsoft Excel, Microsoft Access, JSON, text file seperti CSV, PDF file, dan spatial file lainnya. Kemudian untuk server base, Tableau juga mendukung berbagai macam server relational database seperti Tableau Server, Microsoft Excel, Microsoft SQL, MySQL, MariaDB, dan lain sebagainya. Juga mendukung web-based data source, big data source, dan in-memory database, serta ODBC maupun JDBC. Topik selanjutnya adalah membangun visualisasi data di Tableau. Di Tableau, dalam memvisualisasikan data, Tableau dapat memplot data ke berbagai bentuk chart, diantaranya bar chart, line chart, Pareto chart, hingga motion chart. Tipe-tipe chart ini diharapkan dapat membantu pengguna dapat untuk menampilkan data untuk lebih informatif sehingga mudah dipahami. Setelah kita dapat memplot data tersebut di Tableau, selanjutnya kita akan membangun visualisasi tersebut. Ada tipe visualisasi yang dapat dibangun. Yang pertama adalah Tableau Worksheet. Di Tableau Worksheet ini tampilannya sama seperti Microsoft Excel dengan kolom dan bar yang dapat kita isi dengan berbagai macam data. Di dalamnya kita dapat membuat chart seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada Tableau Dashboard. Di dashboard ini merupakan kumpulan dari Tableau Worksheet yang disusun secara rapi untuk menampilkan informasi tertentu. Nah, yang terakhir adalah Tableau Story. Di Tableau Story ini merupakan dashboard dan worksheet yang disusun secara sekuensial untuk menampilkan informasi
sehingga dapat menceritakan secara lebih detail tentang informasi yang ada di data tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.